Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Iman Jadi Amin. Amin adalah sebuah kata dalam Alkitab. Amin adalah tanggapan Alkitabiah terhadap firman Tuhan. Amin adalah tanggapan yang paling tepat terhadap berkat yang diucapkan. Amin berarti biarkan semua itu terjadi. Amin juga berarti biarkanlah kata-kata yang keluar daripada mulutmu Tuhan masuk ke dalam hidupku. Jadi kata amin, jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata amin itu berarti terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya, atau terjadilah demikian. Kata amin sendiri adalah kosakata Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, dan kata serapan dari Arab ini punya makna yang sama dengan bahasa yang serumpun dengannya, yaitu bahasa Ibrani, amen, alef, mem, dan nun. Dalam leksikon bahasa amen berarti pasti, sungguh, benar, jadilah demikian, yang dapat pula bermakna begitulah hendaknya. Yeremia 11 ayat 5. Jadi bisa dibilang saat kita mengatakan amin di akhir sebuah doa, kita menyatakan keyakinan dan berharap semoga terjadi apa yang didoakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkataan Ibrani amin berhubungan dengan akar kata yang sama seperti kata percaya. Dan akar kata itu berarti keteguhan, keandalan, kesetiaan. Dengan demikian, orang mengerti bahwa amin berarti kesetiaan Allah terhadap kita dan kepercayaan kita kepadanya. Dengan demikian, amin berarti aku percaya. Percaya berarti mengatakan amin pada kata-kata, janji-janji, perintah-perintah Tuhan secara penuh mengandalkan Tuhan. Jadi amin berarti biarlah itu terjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Jika doa kita berakhir dengan kata amin, itu seharusnya berarti jadilah seperti kehendakmu dan bukannya biarlah yang kami doakan digenapi Tuhan. Doa dengan kata amin seharusnya juga merupakan penyerahan seluruh hidup kita kepada pimpinannya. Kesimpulannya, mengakhiri doa kita dengan kata amin, hendaknya kita sadar bahwa kata ini bukanlah dimaksudkan untuk kabulkanlah doaku, tetapi berarti aku menyerahkan hidupku. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk hidupku. Kata iman dalam Inggris, faith, diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Banyak digunakan dalam Perjanjian Baru. Bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dalam kata percaya atau iman, maka harus ada dua unsur ini, yaitu iman berarti percaya meski belum melihat. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20:29b. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Kita mengingat cerita Abraham saat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Banyak orang mengkaitkan iman dengan penerimaan. Jika engkau beriman, maka engkau akan mendapatkan sembuhan, pemulihan, dan mujizat. Sehingga iman dilatih untuk berjuang dan meminta dengan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan. Dengan mengetuk bahkan menggedor pintu sorga dengan doa yang tekun, pantang menyerah. Hanya orang yang bisa menjembatani iman dengan amin yang akan menerima rahmat, penguatan, dan penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Namun tahukah Anda bahwa iman itu juga dan justru sering diuji dengan kemampuan untuk melepaskan? Lihatlah Abraham. Kitab Kejadian 12 ayat 1-4. Ayat 4.
Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Iman mereka justru diuji saat harus melepaskan apa yang mereka sangat kasihi. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena tindakannya yang berani untuk melepaskan Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Kejadian 22, 1-14. Jadi sebuah iman yang disertai dengan amin menggerakkan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Hidup perawan Maria berubah saat dia berkata amin. Lukas 1 ayat 37. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria yang awalnya ragu-ragu dan takut, kini beroleh kekuatan dari Roh Kudus yang menaunginya, sehingga ia bisa melihat jembatan ilahi yang menghubungkan dua prinsip penting dalam lawatan intervensi Allah, yaitu iman dan amin. Masih banyak lagi kisah-kisah di Alkitab tentang orang beriman dan bagaimana kuasa Allah bekerja menyertai hidup orang beriman yang dapat menjembatani iman mereka dengan sungguh hati, menerimanya dengan berkata amin. Bagaimana dengan Anda ketika langkah iman itu dimintakan dari Anda? Apakah Anda ragu dan tidak berani mengatakan amin? Yang berarti sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semoga Anda tetap kokoh dalam ujian iman dan dapat tegar berucap, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku, berikan aku Roh Kudus-Mu, membimbing dan mengarahkan aku untuk dapat mempercayai janji Tuhan walaupun belum melihat kenyataan. Dan selalu taat akan janji Tuhan dengan resiko apapun, bahkan jika harus melepaskan apa yang sangat kukasihi dan senangi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Bagi sahabat yang memerlukan dukungan doa, dapat menuliskannya di ruang komen. Bahkan jika sahabat ada pengalaman dengan Tuhan seperti renungan ini, silahkan berbagi di ruang komen, biar menjadi berkat lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bye. Yesus bless you. Amin.